Beberapa hari yang lalu ramai didiskusikan soal survei dan polling ya. Survei yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indikator Indonesia yang digawangi oleh Profesor Burhanuddin dan juga polling yang dilakukan oleh Bang Refli Harun, seorang pakar hukum tata negara. Dan hasilnya sangat berbeda, berbanding terbalik. Yang satu terkait dengan pertanyaan apakah ijazah Pak Jokowi itu palsu, ya jelas sekali di situ hasil survei yang dilakukan oleh indikator itu menunjukkan 66, sekian persen ya percaya bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli, sementara Bang Refli Harun mengeluarkan hasil polling yang menunjukkan bahwa 90% itu ya percaya bahwa ijazah Pak Jokowi itu tidak asli atau palsu. Nah, yang menarik di sini adalah menurut bukan partai politik, ini adalah hasil riset yang tidak apple to apple, artinya tidak selevel ya. Yang satu adalah apple, yang satu adalah tomat ya. Dan kali ini bukan partai politik juga akan mengeluarkan hasil polling ya. Polling yang akan dilakukan saat ini juga ya, saat ini direkam akan dilakukan rekonstruksi semacam polling-pollingan ya. Kita nantikan di Bukan Partai Politik. Selamat datang teman-teman di channel Bukan Partai Politik, sebuah ruang publik, sebuah ruang publik, sekolahnya publik, bukan sekolahnya partai. Tempat kita bersama-sama belajar untuk meninggikan kemampuan kita di dalam berargumentasi, bukan meninggikan suara apalagi emosi. Don't raise our voice, emotion but argument. Ya, teman-teman, harapan bukan partai politik sampai detik ini, teman-teman harapannya terus-terus menikmati ya, ruang ini sebagai sebuah ruang yang kita create bersama, tidak menempatkan diri saya sebagai seorang narasumber, sebagai seorang guru atau sebagai dosen, tetapi sebagai kawan sekerja, kawan belajar bersama-sama, kawan untuk menumbuhkan kompetensi atau potensi diri kita untuk mencapai potensi maksimal, be maksimal ya. Jadi menjadi menggapai apa yang bisa kita gapai secara maksimal seperti itu. Nah, sebelum kita bahas tentang polling bukan partai politik, kembali kita ingatkan ada sebidang tanah di IKN, sekitar IKN ya, 10 sampai 12 menit ke IKN di pinggir jalan persis 10 kali 20, teman-teman bukan sobat partai politik bisa menginvestasikan hanya dengan 1 juta rupiah, teman-teman sudah bisa memulai memastikan arah perjalanan untuk kepemilikan kaplingan tersebut. Kabarnya 2026 Wakil Presiden sudah mulai berkantor di sana, itu berarti saat ini akan ada penguatan ya bahwa ibu kota politik, ibu kota Nusantara itu ya eksis di IKN yang sekarang. Ya, teman-teman silakan hubungi, dicek di website kami bukanpartaipolitik.com. Ya, di sana teman-teman akan menemukan nomor yang bisa dihubungi dan sekaligus undangan buat teman-teman yang ingin menulis di ruang opini publik. Di sana teman-teman bisa mengirimkan tulisan di alamat bukanpartaipolitik @gmail.com ya, seperti itu. Nah, teman-teman kita balik kepada riset dan polling kita. Saya mengatakan di awal tadi bahwa hasil riset survei dan polling yang dilakukan oleh kedua ya sosok akademisi ya, yang satu melakukan sudah terbiasa dengan ya survei-survei yang dilakukan oleh indikator ya Lembaga Indikator Indonesia yang tentu sudah malang melintang di dalam dunia riset, dan juga kita tidak mengecilkan peran Dr. Refli Harun sebagai tata negara yang pasti juga berkecimpung dengan dunia riset. Nah, kita sedang mengandaikan memberikan suatu penilaian. Tentu kita tahu persis bahwa kedua keberadaan survei dan polling ini sesuatu yang tidak bisa diletakkan, didudukan sama ya atau sederajat dalam konteks tingkat kepercayaan terkait dengan hasil-hasil riset. Ya, kita tahu sendiri bahwa survei itu dilakukan ya lebih jauh kompleks ya dan komprehensif, banyak hal yang menjadi bahan pertimbangan, sementara polling bisa dilakukan dengan cara yang sangat sederhana seperti yang bukan partai politik rekonstruksi. Nah, sebut saja bukan partai politik sekarang akan meriset ya, punya keinginan untuk meriset
dengan pertanyaan penelitian yang sama. Apakah Anda percaya bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli adanya? Ya, dan kemudian saya mulai mengirimkan atau mencari responden atau sampel atau orang yang ingin diwawancarai dalam konteks kelompok tertentu. Maka saya akan mencari yang namanya Roy Suryo, saya cari yang namanya Repli Harun, saya cari yang namanya Bang Edi, ya Edi Mulyana, saya cari yang namanya Dr. Dipa, saya cari namanya Rizal, Pak Rizal, saya cari namanya Rocky Gerung, ya Heru Subando, dan beberapa orang-orang ya yang seperti itu. Maka teman-teman bisa tahu hasil polling-pollingan kita ini akan mengeluarkan ya dalam bahasa Mas Roy Suryo 99,9% ya hasil riset itu menjawab bahwa mereka tidak percaya bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli adanya. Apa yang Anda, sobat sekalian bisa renungkan dalam polling-pollingan yang bukan partai politik buat secara sederhana untuk menggambarkan bahwa apa yang dilakukan dalam polling yang dilakukan oleh Bang Repli Harun itu menunjukkan nuansa yang tidak jauh berbeda dengan apa yang bukan partai politik sedang tunjukkan. Ya, karena bagaimanapun juga kelihatannya agak sulit kita kemudian bisa mempercayai ada suatu riset yang dilakukan dengan pertanyaan yang sama atau katakanlah isu yang sama, tetapi yang satu menunjukkan angka yang berbeda, berbanding terbalik ya. Mungkin kalau dikatakan survei indikator itu tingkat yang percaya adalah 66%, kemudian yang dilakukan oleh Mas Repli Harun itu tingkat percaya bahwa itu asli adalah 20%, mungkin masih bagaimana begitu ya, artinya masih agak bisa dipikirkan secara rasional. Tapi kalau yang satu adalah 66 ya, sekian persen itu percaya bahwa respondennya percaya Pak Jokowi memiliki ijazah asli, sementara 90% dari hasil polling yang dilakukan oleh Bang Repli Harun itu 90% orang tidak percaya terhadap ijazah asli, maka ini ada sesuatu yang menurut saya ada problem besar ya yang harus kita kemudian coba percakapkan. Apakah problemnya ada pada indikator atau problemnya pada super indikator maksud saya dan atau pada polling yang dilakukan oleh Mas atau Bang Repli Harun ya seperti itu. Apalagi kita sudah tahu bahwa kolam yang dipakai ya katakanlah ruang lingkup yang dipakai, responden yang dipakai adalah follower beliau misalkan ya seperti itu. Atau dilempar kemana saja secara publik, tetapi kita tahu persis bahwa ada keberpihakan, ada polarisasi-polarisasi dukungan yang selama ini sudah terbangun begitu kuat dalam kelompok ya, subscriber dari Bang Repli Harun atau katakanlah pendukung dari semua mereka yang terkelompok pada posisi yang antitesis terhadap Pak Jokowi. Nah, ketika isu atau pertanyaan itu dilemparkan di polling, ya saya sangat yakin bahwa kelompok orang-orang yang kemudian menyambar pertanyaan itu adalah mereka yang datang seide atau segagasan dengan Bang Repli Harun. Sehingga disinilah kelihatannya bagaimana kerapuhan polling yang dibuat, yang diselenggarakan berbasis pada satu kelompok atau situasi yang sebenarnya sudah terpetakan ya, peta konfliknya. Ini yang kemudian agak sulit kemudian kita bisa menalar. Mana yang bisa dipercaya? Ya, saya kira ya percayalah pada hati nurani sendiri. Artinya kembali kepada kita, ya, kalau mau percaya pada Bang Repli Harun, ya percayalah pada Bang Repli Harun. Kalau mau percaya pada ya survei indikator, ya percayalah pada survei indikator. Tapi kalau tidak mau percaya pada dua-duanya, ya silakan saja kemudian membangun kerangka pikir yang bisa meyakinkan diri kita bahwa kita ada pada satu kelompok atau posisi yang mungkin tidak mengadopsi atau menerima dua survei ini, satu survei dan satu polling. Dan kita punya datang dengan statement sendiri dengan posisi percaya pada apa yang ditanyakan, yaitu terkait dengan apakah ijazah Pak Jokowi asli dan seterusnya. Nah, disinilah sebenarnya teman-teman yang kita perlu tekankan di sini adalah memang survei, polling atau apapun yang dilakukan sekarang ini memang punya titik kekuatan sekaligus kelemahannya yang perlu kita
aware atau sadari dengan baik ya. Nah, paling tidak kita tahu persis bahwa ruang media sosial ini adalah ruang yang paling subur dalam rangka untuk membangun opini, membangun framing tertentu ya, seperti banyak sekali pikiran-pikiran yang mengatakan bahwa pandangan-pandangan yang biasa saja bahkan yang ekstrim adalah sesuatu yang tidak benar ketika terus-menerus di-framing, terus-menerus disampaikan secara sistematis kemudian akan berubah wujud menjadi suatu kebenaran ya, kebenaran framing ya, dan itu sangat menjanjikan untuk membentuk polarisasi dukungan yang dikehendaki oleh siapa saja yang melakukan survei dan polling dengan sekali lagi agenda-agenda yang sudah disetting sedemikian rupa. Karena kita tahu bahwa survei, polling itu bisa kemudian disetting sedemikian rupa ya. Ada preset-preset yang memang send quote mengabdi kepada kepentingan yang memesannya. Sehingga riset-riset yang dilakukan dalam pendekatan atau metode apapun, itu kemudian akan mengabdi kepada siapa yang kemudian dilayani. Nah, ini yang kita tidak mau dalam pengembangan dunia ilmu pengetahuan, survei, bahwa survei yang dilakukan benar-benar kita berjarak pada sponsor, berjarak pada emosi personal kita, berjarak pada apa yang kita idealkan, berbasis pada cita-cita kita atau ideologi kita ya. Secara prinsip, biarlah data itu berbicara apa adanya, biarlah data itu kemudian mengalir begitu saja dalam konteks pengungkapannya, dan kita tidak menjadi variabel yang ikut mendefinisikan hasil-hasil riset itu, apalagi dengan niat yang tidak baik, niat yang memang sudah jelas bahwa zero zoom, di sana harus kalah, kita harus menang. Ini membahayakan bagi dunia ilmu pengetahuan kita. Ya, sampai di sini catatan bukan partai politik, kita akan bahas hal-hal yang lain secara pelan, biar lambat, yang penting cepat. Bukan partai politik.